Hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimah. Kemenangan masa depan bukan hanya dari hadis sahih riwayat Imam Ahmad yang dinyatakan kesahihannya oleh Syekh Ahmad Syakir saja, tetapi juga telah lebih kuat ditegaskan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim surat yang ke-24, surat An-Nur, bahwa Allah berjanji, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihat. Awas, tidak hanya cukup amanu minkum, tapi wa amilus salihat, ada action, ada kerja keras, ada amal yang mengimbangi imannya. Allah janjikan kepada mereka. Kepada mereka yang mana? Yang beriman, tapi yang berimannya action. Yang beriman bekerja keras, yang beriman mendaki, yang beriman bercocok tanam, yang beriman berakit-rakit. Allah janjikan untuk mereka janjian la yastakhlifannahum fil ardi. Sungguh benar-benar pasti kami akan amanahkan mereka untuk kembali menguasai, menggenggam dan memimpin dunia ini. Kamastakhlafal ladzina min qablihim, sebagaimana orang-orang sebelum mereka telah menggenggam, memimpin dan menguasai dunia. Siapa orang-orang sebelum mereka? Nabi Muhammad, Khulafaur Rasyidin, dan para raja-raja yang menggigit ini menguasai dunia. Allah janjikan di akhir zaman akan kembali kamu memimpin kembali dunia ini. Syaratnya amanu minkum, kamu adalah orang-orang yang beriman, memurnikan imannya, membersihkan tauhidnya, benar-benar amilus solehat. Mereka berjuang, mereka bergerak, bukan hanya rukuk solat saja, tidak cukup dengan zikir dan doa saja, tapi mereka action. Allah janjikan untuk mereka la yastakhlifannahum fil ard, benar-benar pasti mereka akan kembali memimpin di muka bumi ini. Kamastakhlafal ladzina min qablihim, sebagaimana orang-orang sebelum mereka telah memimpin dunia ini. Wala yubaddil wala yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtada lahum. Pada saat itu agama yang sebelumnya di masa-masa sulit sekarang ini goyang goncang, dihantam dari muka belakang, dari depan, dari belakang, kiri kanan, atas bawah. Allah akan kokohkan kembali saat kamu sudah kembali memimpin dunia ini. Wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Pada saat itu kamu benar-benar sudah hilang rasa takutnya. Sekarang orang beriman, orang-orang soleh yang istiqomah diserbu dengan rasa ketakutan. Dalam berbagai hal kita diteror, kita ditekan, kita dimusuhi, kita dikucilkan, kita diburu, kita difitnah, kita ditangkap, kita disiksa. Hari ini ulama ribuan di negara-negara yang katanya negara-negara paling islami ditangkap-tangkapi, disiksa-siksa. Orang-orang Islam yang soleh-soleh, yang taat-taat difitnah, lalu mereka diburu, dikejar, ditangkap, dimasukkan ke penjara. Hari ini orang-orang beriman benar-benar dalam ketakutan. Orang-orang beriman yang amilus solehat, yang beramal soleh, tapi yang masih hidup di antara mereka, di tangan mereka Allah percayakan, asal lulus ujian Allah percayakan mereka yang akan menguasai dan memimpin dunia. Hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimat, hamba-hamba Allah sekalian, janji Allah ini di depan kita. Pada tanggal 12 Februari, beberapa minggu ada diskusi oleh 15 negara terkuat di dunia yang memiliki intelijen terbaik di dunia di New York. Pertemuan raksasa yang hebat ini diprakarsai oleh NIC. Mereka mendiskusikan dan memperbincangkan tahun 2012 ya, siapakah penguasa dunia di atas tahun 2020 ke atas. Hasil diskusi mereka mengerucut kepada 4 kekuatan besar yang akan memimpin dunia. Penguasa pertama yang diopsikan sebagai calon penguasa pertama masih digenggam oleh Amerika Serikat. Opsi kedua adalah Cina. Opsi ketiga adalah elit global yang memiliki program The New World Order. Mereka adalah sebuah organisasi raksasa di bawah Freemasonry yang digerakkan oleh Illuminati. Mereka adalah kaki tangan Dajjal. Ini yang dipersiapkan untuk penguasa dunia di atas 2020 dalam diskusi besar itu ya. Kemudian ibadallah, hamba-hamba Allah yang kami cintai, setelah mereka
mendiskusikan calon pertama sebagai penguasa dunia, pelanjut kekuasaan yang akan memimpin dunia di atas tahun 2020. Pembicaraan mereka alot, semua mereka diskusikan, semua mereka bongkar kebaikan, kelebihan, peluang-peluang daripada Amerika diceritakan. Kemudian kelemahan-kelemahan Amerika saja dibongkar tanpa ada yang ditutup-tutupi. Sepakat seluruh yang hadir 2020 ke atas, Amerika sudah takkan mampu lagi memikul kepemimpinan untuk menguasai dunia. Dan faktanya, realitanya sekarang ini terbukti ya, kekuatan Amerika boleh dikatakan sudah tinggal bayang-bayang. Fisik nyatanya sudah menuju sakaratul maut, tinggal bayang-bayang yang masih nampak kelihatan agak bergerak. Amerika pada hari ini sudah tidak bisa diharapkan. Bahkan sekarang Eropa sudah kelimpungan dan sudah limbung. Perancis, lihat bagaimana kondisinya sekarang. Emmanuel Macron sudah membuat kekacauan yang sangat besar terhadap negaranya, dan negara ini tak akan mampu hidup bertahan dalam waktu yang agak panjang. Hitungan minggu rasanya kita tidak bisa melihat bagaimana Inggris hari ini, bagaimana Belanda, bagaimana ekonomi negara Eropa hancur, dan Amerika sudah duluan hancur. Sekarang kita sedang menunggu kabar baik sakaratul maut menuju kepada inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Apa yang mereka diskusikan tahun 2012 sekarang ini sudah benar-benar nyata kelihatannya. Jadi mereka mendiskusikan itu di 2012. Kondisi Amerika dan Eropa ibaratnya orang sudah tumor ganas, ibarat kanker sudah stadium 4. Jadi mereka perkirakan jarak umur mereka berapa lagi tersisa, kan begitu. Allahu Akbar. Jadi kita sedang menyaksikan kematian superpower dunia. Yukhribuna buyutahum biaidihim wa aidil mu'minin. Mereka akan menghancurkan rumah-rumah mereka dengan tangan-tangan mereka sendiri dan tangan-tangan orang beriman. Ini yang pertama, setelah dinyatakan Amerika Eropa tak akan mungkin menguasai dunia di masa yang akan datang. Yang kedua, yaitu Cina. Sama kisah ceritanya. Semua peluang kekuatan Cina dibongkar, didiskusikan, tapi pada ujungnya ketika kelemahan-kelemahannya juga disebut, maka saat itu lebih 80% anggota yang berhadir sepakat mengatakan no way. Mustahil Cina akan bisa dan sanggup menguasai dan memimpin dunia. Dengan kacau balaunya tatanan ekonomi pada hari ini, dengan hancur dan rusaknya model peradaban moral manusia pada hari ini, manusia kembali hidup seperti zaman barbar menuju zaman peradaban hutan. Apakah mampu orang-orang yang banyak masalah yang akan memimpin? Tak mungkin. Cina ini bermasalah, terlalu besar masalahnya di dalam dan keluar terlalu banyak musuhnya. Maka lebih 80% peserta yang hadir dari 15 negara pemilik intelijen terbaik di dunia sepakat mengatakan no way, mustahil Cina akan memimpin dunia. Lalu opsi ketiga, elit global. Mereka adalah kaki tangan Dajjal, para pengusaha-pengusaha hitam di bawah payung organisasi Freemasonry yang digerakkan beberapa orang Yahudi inti, dan dia adalah kaki tangan Dajjal, Illuminati. Mereka memiliki jaringan internasional. A kata mereka A yang terjadi di dunia, B kata mereka selama ini B yang terwujud. Jaringan militer mereka, intelijen mereka lebih gelap dan lebih seram. Assassin mereka benar-benar mampu selama ini dibuktikan kejam dan ganas. Bunuh Presiden Anung pasti mati itu. Lenyapkan Presiden Anung pasti lenyap. Inilah mereka, the New World Order, yang selama ini bergerak dengan cita-cita membuat tatanan dunia baru. Namun mau tak mau, saat negara ini dengan jujur, 15 negara ini dengan jujur menceritakan siapa penguasa dunia ke depan, lagi-lagi seluruh yang berhadir mayoritas lebih 80% juga mengatakan nak mungkin. Akhirnya mau tak mau mereka harus memperbincangkan peluang keempat. Singkatnya, di peluang keempat ini 86% peserta yang hadir sepakat mengatakan penguasa dan pemimpin yang memiliki kemampuan, dan itu telah teruji ribuan tahun, untuk memperbaiki dunia ini kembali, untuk menegakkan kehidupan kembali, untuk mewujudkan peradaban kembali, untuk menguasai dan menggenggam dunia adalah khilafah Islamiyah. Takbir!